sering mengatakan, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita ini insan lemah. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan insan lemah, berarti kita adalah telah menafikan terhadap perbuatannya Allah terhadap kita. Yang ada dalam surat apa? Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini khusus pada malam hari ini kami sedang malam hari ya, kira mau masuk pukul yang setengah 12 malam. Biasa kita sering melakukan namanya ngaji barikut. Dalam program ini kita kasih sebagaimana biasa itu kita program ngasa itulah ngaji akal sehat dan hati selamat. Dalam hal ini kita akan mengangkat beberapa karya ulama-ulama kita intelektual kita di Nusantara, khusus diantaranya mungkin yang jarang dikaji karena beberapa sahabat yang sempat bersentuhan dengan literasi, yang bernama beliau itu adalah salah seorang guru, salah seorang ulama Nusantara yang jarang dikenal. Itu beliau dikenal sebagai Kiai Hasan Mustofa. Kenapa? Karena beliau sebagian orang yang belajar di tingkatan filsafat maupun di Fakultas Sastra Sunda, beliau sangat terkenal karena beliau seorang ulama dan juga seorang penjaga, yang mana karya pemikirannya itu banyak ditulis dalam bentuk bait syair yang sebagian satu dan dokumen yang menyatakan bahwa beliau ini menulis lebih daripada 10 bait syair dalam bahasa Sunda. Padahal beliau ini adalah secara intelektual ulama juga mengenyam pendidikan secara informal, juga saya nama nyantri di Makkah di Haram pada masa itu. Karena beliau itu kalau secara data yang tertulis hidup antara tahun mulai 1852 akhir terakhir 1852, kemudian selesai wafat tahun 1930. Pada tahun sekian beliau adalah mengembara ke negeri timur, ke negeri apa namanya, ke timur tengah, dalam hal ini Arab. Karena kalau kita lihat backgroundnya, beliau ini adalah lahir dari seorang ningrat. Kenapa ningrat? Karena orang tuanya yang bernama ayahnya yang bernama Mas Sastra Manggala atau dikenal Haji Usman ini adalah seorang bupati di daerah Cikajang. Dan Cikajang itu termasuk bagian daripada wilayah VOC ya, pada saat Cikajang datarannya tinggi, perkebunan. Namun ayahnya itu, sekalipun beliau terlahir dari seorang bangsawan ningrat, ayahnya tidak mensekolahkan beliau, dalam hal ini adalah Syekh Hasan Mustofa, tapi justru menyuruhnya untuk pesantren. Jadi sejak kecil, terutama usia 7 tahun, beliau sudah ikut pesantren di daerah Galuh. Sampai bahkan beliau ketika masih kecil juga berangkat haji bersama ayahnya ketika usia, ada yang mencatat ketika usia 7 tahun. Kemudian beliau setelah cukup agak sedikit dewasa, beliau berangkat ke Haram belajar. Setelah belajar sekian puluh tahun, kemudian beliau kembali lagi ke Tatar Sunda dalam ini Garut. Dalam beliau menyuting istri, adiknya menikah, habis menikah juga dari satu lama kemudian beliau berangkat lagi ke Haram belajar, dan beliau menjadi salah satu seorang guru yang sangat banyak dikaji. Itu mungkin dari sisi mistis, dari sisi mistis atau dari sisi tasawufnya, karena beliau ini diakui oleh sebagian telah mengkaji, menganalisa terhadap karya-karya yang berada mayoritas di Leiden itu dalam bentuk-bentuk syair atau dalam sastra. Bahkan ada sebagian orang sastrawan Indonesia, khusus sastrawan yang ada di Tatar Sunda, kesulitan untuk memahami isi ini. Kenapa ya? Karena beliau menuliskan hasil sebuah perenungan dalam hal ini tentang tasawuf. Kalau bisa dalam Islam tentang tasawuf. Kalau Islam mungkin di Tatar Sunda dengan istilah mungkin ngaji diri lah gitu ya, kira-kira udah ngaji diri lah. Terus
Nah, memang jadi backgroundnya kalau ingin mempelajari beliau kita harus kuasai ilmu tentang itu tadi, tentang ilmu diri, tentang ilmu tentang bagaimana mengenal diri dan mengenal Allah. Itu yang pisau yang utama. Karena beliau programnya menulis. Nah, hal itu nanti akan kita kaji. Ya minimal kita mengenal serpihan-serpihan pemikiran daripada guru kita, ulama Nusantara, itu Haji Hasan Mustafa, serpihan-serpihan. Kenapa kami bilang serpihan? Ya, kami pribadi terus terang belum membaca langsung karyanya beliau. Kami hanya membatasi dapat daripada ya internet, hasil artikel maupun pengantar baik tesis, skripsi tentang beliau. Jadi hanya menyatu teks-teksnya itu hanya kami mempelajari teks-teksnya. Semoga nanti di lain waktu kami dapat kesempatan bisa langsung bersentuhan dengan apa yang kami tulis, jadi kami bisa memberikan garis bawah atau menarik benang merah siapa beliau. Haji Hasan Mustafa, sebagaimana di dalam pengantar bahwa beliau ini seorang mistikus, boleh katakan seorang mistikus, ya, di dataran Pasundan, di datar Sunda. Kenapa? Karena tadi itu beliau menuliskan hampir lebih daripada 10.000 bait syair yang isinya adalah merupakan perjalanan pengalaman daripada rohani beliau, yang katanya, ini sementara katanya kami tadi itu belum membaca langsung karyanya, katanya orang yang telah meneliti sebagian daripada karya itu berujung kepada titik adalah tentang martabat isi daripada yang dibicarakan dalam tasawuf, juga isi yang dibicarakan dalam literatur klasik, dalam ini yang ditulis oleh para ulama yang ada di Timur Tengah bicara tentang hal ternyata oleh beliau juga ditulis. Karena kalau kita lihat bahwa beliau itu bisa kita lihat, ya bisa baca sejarah. Beliau punya background tadi itu di pesantren di daerah Sunda, kemudian sudah beliau pergi ke Haram, dan beliau punya guru langsung dengan pada masa itu ketika ada Haram, diadanya beliau belajar kepada Syekh Abdul Hamid, ada Istadi, Sarawani, kepada Syekh Ali Ar-Rahbani, Syekh Umar, Sami, dan banyak lagi gurunya sampai beliau belajar kepada yang namanya Imam Nawawi Al-Banti. Karena Imam Nawawi salah seorang ulama besar yang mengajar, yang pastinya beliau ini kalau kepada para sahabat yang ada di daerah Sunda atau umumnya yang ada di Nusantara yang senang berziarah, kalau para ulama kita mengenal namanya seorang yang besar di Sunda yang adanya Syekh Muji Pamijahan, dan beliau dari Nusantara sekarang. Bahkan dari seorang ibu beliau adalah Trah, dari seorang kiai juga, seorang ulama, ayahnya Trah, seorang Imrat. Beliau berdialog langsung secara gen genealogi silsilah itu dari Syekh Pamijahan. Nah, beliau ini itu yang kedua, bahwa beliau ini dalam bertarikatnya bisa dan tarekat Syariah. Itu background dan sekilas. Sebagaimana tadi bahwa kita akan mempelajari tentang martabat. Kalau martabat ini itu kira-kira sahabat bisa melihat lebih macam-macam. Dalam mempelajari martabat itu memang agak kalau kita membaca itu harus secara teliti dengan pelan-pelan, dan kita harus mengkernitkan jidat, ya, karena bahasanya pelik. Nah, kami di sini pada malam ini akan mencoba substansinya adalah bagaimana kita bisa mencapai yang namanya insan kamil daripada martabat. Ada istilahnya taraki dan tanazul. Martabat dan bagaimana sama itu dengan dirinya turun kajali. Nanti ada juga namanya taraki naik. Nah, inti sekarang akan metode kami persingkat. Persingkat kan artinya bahwa dalam sebuah filsafat ini sebagai itu akan terus berkembang dan akan melahirkan berbagai macam para ulama dulu seperti itulah mereka menerangkan tentang ilahiyah, dengan versi yang kita baca pada hari ini.
dalam sekian rentang waktu cukup lama pasti ada ulama-ulama yang terbaru yang mencoba memudahkan. Nah, dalam hal ini kami akan menjadikan hal itu dalam kami dan telah merumuskan hal. Jadi kalau sahabat ingin mencapai yang namanya insan kamil, ini sekali lagi pendekatan sebuah metodologi untuk bagaimana kita mencapai insan kamil dengan yang sangat sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi pada hari ini. Ya. Artinya kalau martabat 7 sebelum kita ada yang dikasih apa martabat, dan untuk mencapai insan kamil tetap ada angka 7. 7 itu mungkin dalam bahasa Arab kan tawajuh. Tawajuh itu yang menuju 5 ayat 7 tawajuh ya kan menuju. Ya. Nah, ini kenapa kita angkat 7 tadi itu? Karena kita akan menuju kemana? Menuju pada pencapaian lainnya adalah namanya insan kamil. Insan kamil. Nah, bagaimana tahapan untuk menjadi insan kamil itu? Yang pertama, sebagaimana kami terima daripada tahapan insan kamil itu minimal. Pertama itu dari situ bagaimana kita harus bahwa jasad kita ini harus suci. Jasad ini harus kita suci, harus pahami jasad ini harus suci. Jadi jasad itu harus rohirun, suci. Kan suci ini artinya dipahami hari ini, Bang. Lawan daripada suci ini berarti kena hadasnya, kotor. Bisa hadas, bisa kotor karena mengandung hal-hal yang negatif. Nah, jasad ini kita ini harus suci. Berarti kalau dalam mempelajari jasad tohir dan jasad suci, berarti kita harus belajar namanya dalam ilmu fikih namanya toharoh. Jadi belajar tentang toharoh. Kita harus benar-benar belajar toharoh juga. Tidak cukup kita mempelajari toharoh dalam satu tahapan. Sebagaimana kita metode pendekatan memahami bahwa taharah juga harus ada namanya taharah secara tadi itu ya, secara syariat. Nanti ada taharah secara makna, ada thariqah. Ada taharah juga secara makna hakikat. Nah, kita harus sampai terakhir mengetahui tentang ma'rifatnya taharah. Nah, syarat insan kamil itu pertama kita harus bersuci, harus paham ini. Syarat insan kamil pertama jasadnya harus suci. Jasadnya harus suci. Ini terus pakai bahasa Indonesia. Jasmani kita ini harus suci. Baik taharah dari bagaimana cara berwudu, cara mandi, cara istinja ya istinja baik setelah kita buang air besar, baik kita buang air kecil, harus kita suci. Maka jasad kita ini harus suci. Harus pelajari dengan baik kesucian itu. Jadi bagaimana kita kalau kita berwudu secara syariat mereka makin marifat. Begitu nanti kita ketika mandi dalam ini mandi besar ya, wudu itu. Kalau kita sekarang minimal setengah jum yang paling utama ya, atau kapan saja setelah kita memberikan nafkah batin terhadap istri atau istri terhadap suami, kalau istri yang melakukan perjalanan suaminya harus ini sampai tadi istrinya juga sampai ini harus dalam istrinya bisa kita syarat insan kamil yang pertama berarti harus tadi itu adalah beres tubuh jasmani ini kita suci baru kita syarat insan kamil yang kedua itu adalah aklun. Jadi pemikiran kita ini harus berpikir hakikat, berpikir kita harus namanya aklun salim. Aklun salim itu akal yang benar-benar itu sehat. Dan hal saat ini akalnya harus akal apa? Jadi harus akal hakikat. Kan minimal kalau kita secara yang paling sederhana akal itu ada dua minimal lah ya. Ada akal-akalan, ada akal fitrah kan. Akal-akalan itu karena kita berpikirnya ketika melakukan sesuatu itu adalah tadi itu mencoba masih diiringi dengan nilai-nilai atau dengan supaya energi yang negatif tadi itu dengan nafsu-nafsu yang lain tadi itu baru akal-akalan. Tapi kalau sudah masuk ke akal kita ini harus akal salim atau namanya akal fitrah. Saat kedua akal fitrah. Harus betul-betul dalam segala hal kita berpikir harus kita menggunakan akal fitrah, akal yang suci.
Akal suci di sini adalah akal yang selamat. Selamatnya bagaimana? Benar-benar kita memahami segala sesuatu bersifat adalah substantif. Tahu isi daripada apa yang kita pikirkan. Jangan sampai kita berpikir tadi itu bikin akal-akalan. Realnya untuk menjelaskan akal salim itu, ini saya singkat saja. Realnya itu tadi itu sebagai dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ayat ini adalah memerintahkan kepada kita bahwa hai orang yang beriman, hendaklah engkau tidak boleh menunda Allah dan Rasulnya. Artinya setiap kita mau melakukan sekecil apapun harus tanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan akal yang hakikat, akal yang khusus. Betul-betul mudah tanya. Akal yang syarat disempit. Selesai yang kedua ini, baru kita harus betul-betul setelah akal kan jasad. Akal baru ada namanya kita. Yang ketiga persyaratannya itu adalah jasad, akal. Persyaratan yang ketiga itu adalah nafs. Nafs dari jiwa ya, berarti kan. Nah, jiwanya minimal ya, nafsnya. Kita kenal ada istilah dalam kajian tasawuf ada namanya ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ya ada nafsu amarah dan sebagainya. Nah, nafsu yang harus diteramkan dalam menjadi insan kami saja nafsu. Paling terkecil adalah menerapkan nafsu mutmainnah. Artinya jiwa yang tenang. Syaratnya ketiga. Syarat yang ketiga itu seorang insan kamil harus memiliki jiwa yang tenang. Menerapkan nafsunya dan nafsu. Nah, gimana cara kita bisa sampai ke nafsu mutmainnah? Ada kalau kita bahas kami ada terapinya. Kami baru ingat. Setelah kami menulis buku itu tentang hal ini, ya dalam kitabnya itu spiritual intelligence. Kami menerangkan secara perinci tentang tadi minimal ini, menerangkan bagaimana tips untuk menciptakan agar jiwa kita jiwa yang mutmain. Jadi minimal ini sebagai pengantar, insan kamil syarat yang ketiga itu harus jiwanya jiwa yang tenang. Ini sebenarnya ada terapi-terapinya dalam perjalanan ya. Nah, yang keempat, insan kamil ini adalah jasad, akal, nafs. Yang keempat itu apa? Jasad, akal, nafs. Sebelum masuk ke ruh ada namanya iroda. Iroda itu kehendak. Kehendak atau keinginan. Nah, tadi itu minimal kami si besen tengah. Iroda minimal ada dua lagi kan? Minimal ada irodatus syaitan, irodatullah. Tidak usah kehendak yang memang ada unsur belum murni kehendak. Misalnya begini, tiba-tiba saya ingin makan. Nah, ketika saya ingin makan tadi itu bisa jadi ada masih tercampuri dengan kehendak yang lain, belum murni. Saya ingin lihat orang bawa mobil, saya ingin beli mobil. Dan orang pakai pakaian baru, saya ingin punya pakaian. Dan sebagainya, itu namanya baru kehendak iroda. Kehendak yang belum murni tadi, yang istilah bahasa kami yang sederhana lah, itu namanya irodatus syaitan yang paling sederhana ya. Nah, harus kita pakai itu namanya irodatnya iroda. Kehendak apa? Harus dikira irodatullah. Kehendak apa? Kehendak Allah itu bagaimana? Nah, ini kami juga memberikan terapinya. Irodatullah. Ada terapinya ya. Dalam pertemuan yang lain kita akan bahas. Harus namanya kehendak harus kehendak Tuhan. Yang betul-betul yang kita lakukan itu dalam sekecil apapun harus benar-benar adalah harus bersumber daripada kehendaknya irodat. Nah, baru memasuk syarat yang kelima atau tahapan menjadi insan kamil dalam rangka kita akan memahami martabat kita itu ya, versi yang sederhana betul ini. Yang kelima itu adalah setelah jasad,
akal, nafs, iradah, baru ada yang namanya adalah ruh. Ruh macam-macam ya. Cuma ada ruh nabati, ruh jamadi, ruh hayawani, misalnya seperti itu. Nah, kita memulainya harus berangkat daripada ruh Ruhul Kudus. Harus insan kamil harus betul ruhnya itu yang dia pahami itu sebagai ruh yang suci. Ruhnya harus suci awalnya, bukan ruh lagi insan. Walaupun ada sebagian yang orang saleh yang berjalan ruhnya sudah bagus. Tapi syarat jadi insan kamil pertama itu dia harus memahami betul ruhnya adalah Ruhul Kudus, ruh yang suci. Ini bukan Ruhul Kudus yang ada, maaf ya, sebagian agama yang lain. Tapi betul siapa saja. Jadi ruhnya itu harus betul ruhnya yang suci dari Ruhul Kudus. Syaratnya. Nah, baru syarat yang keenam, wahai para sahabat, yang keenam itu apa? Dia harus sir. Sirnya itu artinya sir rahasianya dalam dirinya, dia harus betul pahami namanya sirul. Kan minimal sir itu ada dua ya, minimal sir itu dalam diri manusia, sir rahasia dalam diri manusia. Ada namanya sirul insan dan sirul. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan al-insanu sirri wa ana sirri. Kata Allah, manusia inilah rahasia dan aku menjadi rahasia. Syarat insan kamil harus betul menjadi sirullah. Iya. Nah, para sahabat semua, kalau para sahabat semuanya telah menjalani terapi, boleh kami bahasanya terapi saja ya, biar sederhana. Tidak merasa alah berat, sekedar terapi. Jadi kalau sudah kita terapi dalam kehidupan, sudah suci jasad kita, jasmani, akal kita betul-betul kita akal fitrah, akal yang hakikat. Kita betul-betul kehidupan sehari adalah pakai jiwa yang nafs, mutmainnah. Dan ketiga keempat adalah kehendak dan iradatullah, kelima ruh suci serba, maka kita akan ketahui, maka kita akan sampai yang namanya ketujuh itu namanya aku atau al-ana. Kalau dalam istilah bahasa kajian ta'ilnya, kajian teologi Islam namanya al-ana, aku. Akunya bukan aku yang kecil ya, tapi aku. Nah sahabat, pencapaian inilah bisa dicapai. Ini namanya ini semuanya dalam koridor namanya suluk. Ini dalam koridor namanya suluk. Suluk artinya perjalanan secara rohani untuk lagi mencapai insan kamil itu yang sempurna. Insan kamil mukamil. Kalau sahabat mencari bahwasanya kita ini adalah senajing atau kita ini manusia belum insan, bahwa kita ini telah menjadi insan sempurna pada hari ini. Kenapa Allah bilang kan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam wujud, dalam bentuk yang sempurna. Kita ini telah menjadi insan kamil, insan yang manusia yang sempurna. Namun kita belum menjadi insan kamil mukamil. Arti insan kamil kalau kita pahami bahwa diri kita ini kamil sempurna, nah bagaimana kita memahami kesempurnaannya ini? Nah kalau kita sudah sempurna memahami betul, mengakui bahwa kita insan kamil, terus kita berproses untuk memahami tentang kesempurnaan ini, maka kita akan sampai menjadi namanya insan kamil mukamil. Sudah sempurna dan menyempurnakan, sempurna kamil mukamil. Manusia sempurna yang menyempurnakan, atau istilah dalam bahasa lain namanya adalah manusia paripurna. Kalau dalam bahasa secara umum manusia paripurna. Kalau kita keenam ini, maka kita akan ketemu akunya ini, al-ana. Siapa?